Kami dari kelompok 3 kelas 11 MIA 4 sedang berada di Museum Satria Mandala untuk mengadakan tur bersama. Oke, yuk ikuti keseruannya. Jadi kami dari kelompok 3 akan mengajak kalian untuk berkeliling di Museum Satria Mandala. Nah, ini merupakan ruang diorama 1. Yuk ikutinya. Merupakan potret diorama mengenai kejadian proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada saat itu Soekarno dengan didampingi Hatta membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian diteruskan dengan pengerakan bendera merah putih dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada diorama mengenai pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 1945. Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan untuk tidak membentuk Tentara Nasional, melainkan sebuah Badan Keamanan Rakyat atau yang disingkat BKR. Keputusan ini diumumkan dalam pidato Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1945 pada malam hari. Pada diorama ini menggambarkan mengenai peristiwa Kongres Pemuda yang diadakan di Gedung Balai Mataram, Yogyakarta. Keputusan pemerintah untuk tidak membentuk tentara nasional tidak memuaskan sekelompok pemuda, sehingga mereka membentuk badan-badan perjuangan. Diorama ini menggambarkan Kongres Pemuda yang dihadiri oleh 23 badan-badan perjuangan dari seluruh Indonesia pada tanggal 10 sampai 11 November 1945. Adegan menggambarkan tatkala delegasi Surabaya berpamitan untuk kembali ke medan juang. Diorama ini menggambarkan mengenai semangat Angkatan Muda Polisi pada waktu itu. Pada diorama ini menggambarkan penyerbuan gedung Kempeitai di Surabaya oleh Kei Sutai bersama rakyat Surabaya yang menggambarkan Angkatan Muda Polisi pada masa itu. Pada diorama ini menggambarkan mengenai pembentukan Tentara Keamanan Rakyat yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 1945. Setelah berusia 1,5 bulan, pemerintah Republik Indonesia merasa sangat diperlukannya satu tentara nasional sebagai aparat kekuasaan, karena pasukan-pasukan serikat telah begitu jauh merongrong kedaulatan Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober 1945, Presiden menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat atau yang disingkat TKR. Mulai saat itu, di mana-mana dibentuk TKR, sebagaimana yang digambarkan dalam diorama ini. Untuk diorama yang ini merupakan diorama terakhir yang menggambarkan mengenai pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 September 1945. Pada tanggal 10 November 1945, Inggris mengerahkan segala kekuatan di darat, laut, maupun udara. Diorama ini menggambarkan salah satu pertempuran di Surabaya yang terjadi di sekitar Jembatan Merah dan melukiskan perlawanan rakyat Surabaya yang demikian hebatnya, sehingga pertempuran Surabaya itu terkenal di seluruh dunia.
Kaca ini adalah salah satu bagian dari kaca jendela gedung Bank Indonesia yang berlokasi di Jembatan Merah, Surabaya, di mana pada tanggal 30 Oktober 1945 di tempat ini terjadi insiden bersenjata antara pihak Indonesia dengan tentara Inggris yang menyebabkan Brigadir Jenderal Albertin Malabi terbunuh dalam insiden ini. Di ruang diorama terdapat peristiwa mengenai masa revolusi yang terjadi pada tahun 1945 hingga tahun 1949. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, terjadi peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pertumbuhan organisasi BKR yang telah berubah nama menjadi TNI. Ada juga pertempuran-pertempuran awal kemerdekaan seperti pertempuran Ambarawa, pertempuran Surabaya, dan pertempuran Bandung. Terjadi juga agresi militer TNI pada masa ini. Untuk selanjutnya ada lintasan sejarah mengenai masa parlementer yang terjadi pada tahun 1949 hingga 1959. Pada masa ini, saat konferensi meja bundar dinyatakan bahwa Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS, yang kemudian dibentuk Angkatan Perang Republik, lalu diubah menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia APRI. APRI atau TNI melaksanakan tugas-tugas keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam rangka ikut serta memelihara perdamaian dunia, APRI atau TNI mengirimkan pasukan kontingen Garuda Kongah ke Mesir. Oke, untuk selanjutnya ada peristiwa mengenai masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Pada masa Orde Lama terjadi penyatuan organisasi angkatan dan kepolisian ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI. Perjuangan para ABRI dalam operasi keamanan diantaranya mengatasi pemberontakan PRRI atau Permesta dan D1 atau T2, Operasi Trikora, Operasi Dwi Kora, dan penampasan pemberontakan G30 SPKI. Pada periode ini, ABRI juga mengirim pasukan kontingen Garuda II ke Kongo. Di sini ada rentetan peristiwa mengenai masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 hingga 1998. Pada masa Orde Baru, ABRI mengalami beberapa kali reorganisasi sejalan dengan upaya memanfaatkan integrasi ABRI. ABRI melaksanakan tugas operasi keamanan dalam negeri yang salah satunya adalah penumpasan GAM Aceh. Pada masa Orde Baru juga, ABRI mengemban tugas internasional seperti mengirim kontingen Garuda 4 dan 5 ke Vietnam. Sekian vlog kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.